November 2024 atau tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, keislaman kita sampai wafat dalam keadaan husnul khawatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, masih menerangkan tentang sholat berjamaah. Ini hukum sholat berjamaah sudah yang dijelaskan, yaitu ada fardu ain, yaitu seperti sholat Jumat, yang mana hukum sholat berjamaahnya fardu ain, ya, yang mana fardu ain itu adalah wajib bagi setiap individu. Kemudian ada fardu kifayah. Nah, ini di dalam sholat maktubah, yaitu sholat yang 5 waktu bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, ya, itu alal muqtamad inda Nawawi, itu pendapat dari Imam Nawawi. Kemudian sunnah, sholat berjamaah sunnah hukumnya apabila dikerjakan dalam sholat yang sunnah yang disyariatkan, yaitu berjamaah, seperti sholat 2 Idain, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan, dan juga jamaatin nisa, sekelompok perempuan, khusus perempuan di dalam sholat berjamaah. Kemudian mubah, arti mubah yaitu tidak ada pahala, tidak ada dosa, yaitu di dalam sholat nawafil, sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti sholat sunnah duha atau sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya, jadi kita nggak usah lakukan, makanya yang dikerjakan ada ba'diyah dengan berjamaah. Ya udah sendiri-sendiri, mubah. Kemudian ada lagi yang makruh, yaitu apabila berjamaahnya sama imam yang fasik, yaitu fasik au mubtadi'an, atau yang mubtadi'an. Fasik ini ya, dia melakukan dosa walaupun dianggap kecil tapi terus menerus. Kalau guru kita tuh ya selalu kasih tahu jangan pernah pakai celana pendek walaupun di rumah. Misalkan pakai celana di atas dengkul, di bawah dengkul, karena hukumnya haram bagi laki-laki. Kalau kita mau olahraga tinggal pakai, sekarang keren, bukan kan bola voli, berenang aja udah lihat di Olimpiade kemarin, ya, yang muslim nggak perempuan nggak lakinya sama. Bahkan yang lucunya sekarang laki-laki pun
ya pakai pakaian apa sih namanya, legging gitu tuh, ya, kalau kalau siapa namanya si Mati sama ini celana anjing. Itu ya bisa dilakukan. Ya, main bola internasional juga banyak sekarang dipakai ya untuk menjaga Nicole dari cedera dan sebagainya. Ya kiper-kiper zaman dulu begitu. Nah, ya. Itu bagaimana seseorang menjalankan syariatnya. Nah itu ya kalau seorang imam memang mereka bukan jadi imam, tapi kalau ini imam ini berat. Ya, ya seperti orang yang jadi saksi di dalam pernikahan, kita nggak boleh sembarangan jadi wali kita buat anak kita. Jadi walaupun dianggap dosanya kecil, tapi padahal terus menerus dilakukan. Nah ini fasik, al-muqtadi'an atau membuat hal-hal yang bid'ah, ya yang keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hukumnya haram ma'asihah, hukumnya haram, tapi sah hukumnya. Tidak kanat fi ardin maksubah, apabila dilakukannya itu sholat berjamaah di tanah yang boleh rampasan. Ya udah dijelaskan kalau mencuri kan sesuatu yang ditutup, yang kita jaga banget. Kalau ini yang terbuka, ya biasa kita misalnya naruh keran di rumah, kan memang kita nggak kunci itu keran, tapi kita ambil airnya tanpa izin, itu namanya maksubah. Kita wudhu kita sah, tapi hukumnya nggak ada permisinya gitu. Tanah-tanah sengketa, tanah-tanah orang itu nggak boleh sembarangan gitu tuh. Ya, misalnya bukan hak milik kita, jangan pakai lantas nggak ada yang punya tanah pemerintah, jangan, nggak boleh. Ada hadisnya itu, sejengkal kita ambil tanah orang atau tanah bukan hak milik kita, yang namanya orang dibeli pemerintah, walaupun itu pemerintah, biarin aja pemerintah haji begitu, nggak boleh. Pemerintah begitu, nggak lo ngikutin jadi kena juga. Paham ya? Setan kan maunya dua-duanya. Ya, dua-duanya begitu, ya, itu begitu juga jadinya, ya, sama. Ini begitu biarin kita ya, bisa hak kita bayar listrik, hak kita bayar ini nggak apa-apa. Sebab yang listrik kan dikelola oleh negara. Masuk kita bayar listrik nembak aja atau kita ngambil, ya haram tetap mencuri. Nah kalau urusan dia nggak adil, urusan dia nanti Allah Ta'ala. Nah itu jadi terlibat. Paham ya? Hukuman kan masing-masing. Jadi kita jangan bawa lantas itu, enggak. Ya, taat tetap masalah hukum-hukum sama pemerintah. Nah, ini kita bicara nih tanah jalanan, nggak bisa juga, apalagi milik. Ini milik orang juga, milik orang itu siapa kita nggak tahu. Apalagi kita tahu, kita geser atau ini ya. Tanah depan tuh Anda lewatin. Satu, keduanya lagi sodako. Tahu nggak? Sodako orang bisa buat jadi enak. Nah, itu kan sering lewat gang-gang, ya, yang akhirnya lagi ledak atau sempit di sananya. Kenapa? Nah, jalanan sampai got-gotnya dijadiin pagar, mau belok aja disusah. Itu ada pertanyaan nanti, pertanyaan di yaumil kiamah. Ya, makanya orang-orang menjadi orang besar itu bukan dengan pakaiannya. Nanti kita ada kisah basiso di sini nanti. Setan udah begitu hebatnya. Ini kisah Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, seorang ulama besar, wali besar. Ya. Cara ceritanya panjang nih beliau, ya, karena lagi gimana gitu di dalam ibadahnya luar biasa, kayak ada sekeganjel jika beliau keluar begini. Gak jauh beda sama ceritanya Imam Abu Hanifah yang ketemu penjual roh. Ini Imam Ibrahim bin Adham, seorang kaya dulunya. Ya, ini kan cerita tentang kisah Ibrahim bin Adham. Dulu kalau hari Minggu bulanan ada sering cerita kisah-kisah ya kewalian-kewalian mereka tuh dari sebab apa? Ya, bukan dari orang-orang yang karena miskin, karena ini dari orang kaya si Ibrahim bin Adham. Nah ini beliau ya terpuji luar biasa. Ya, karena hawa dingin dia keluar dari rumahnya karena merasa lagi kurang nikmat dalam ibadah, dicari sampai ketemu masjid. Dia di luar kedinginan, dimasuk ke dalam masjid, sholat, waktunya sudah selesai, disuruh keluar sama yang merebut masjid ibaratnya, mau dikunci. Ada aja nih ujiannya. Karena beliau saking dingin nggak mau keluar, di sini aja udah nggak bisa, masuk keluar begini. Nggak ada di sini aja katanya. Gantung, jangan-jangan maling loh, ini bahasa kita aja.
Akhirnya diseret keluar, ditarik, dilempar keluar. Ya, akhirnya si Ibrahim lihat ada kedai, kayak kita pabrik roti, ya kedai bikin roti. Datang situ tuh orang itu yang lagi kerja bikin roti, diberi salam. Nah ini kita ambil hikmahnya di sini, gitu. Ininya panjang gimana ceritanya. Nah, persingkat aja karena kita lagi bicara yang sesuai aja di sini. Ibrahim datang kata assalamualaikum. Yang orang sibuk aja kerja. Jadi jawab, waduh, ini hari siang amat ya. Bahasa kita begitu. Sono ini salah hampir ketemu orang jawab salam aja. Udah ditinggal di situ, dia memang sengaja dekat perapian supaya hangat. Ya, kalau sekarang beda, jangan disampaikan sekarang kayak di dalam. Kalau dulu kan kelihatan, ya tungguin. Kemudian nggak lama sejam selesai itu dia udah melakukan semuanya, baru ditengok, dijawab tuh sini bilang waalaikumsalam. Yang orang tahu jawab salam hukumnya wajib, baru dijawab. Kenapa? Baru jawab, dikasih alasannya. Karena saya ada perjanjian dengan Tuhan saya harus selesai pada waktunya. Jadi saat menjawab salamnya dianggapnya takut hianat dengan pekerjaan dalam perjanjian. Sampai begitu. Tuh, ya. Dan ditanya, ya Anda dari mana begini? Anda kenal nggak Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar? Saya udah 20 tahun lebih bercita-cita untuk bisa ketemu. Allah iri gitu. Ya. Dan ini orang apa? Wali Allah Ta'ala yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ ambil pelajaran, ya yang namanya orang menjadi wali bukan harus bisa terbang, bisa keramatnya, bukan. Yang istiqomah, yang model begitu tuh. Yang doanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa di dalam pekerjaannya nggak khianat dengan apa perjanjian yang sebenarnya perjanjian ini bukan nama Allah, nama manusia, tapi sama Allah, karena hubungannya sama Allah nanti. Ya, makanya Anda selalu bilang apa? Paling susah tuh yang minggu kemarin sifat Rasul itu aja, amanah. Al-Amin, Nabi dikenal dengan karena sifat apa? Amanah yang luar biasa. Amanahlah kalian sebagai pelajar ilmu, amanahlah kalian sebagai seorang bapak, amanah kalian sebagai seorang pekerja, amanah kalian kalau jadi bos, amanah dan sebagainya. Ya, apa aja, mau jadi penjual, pembeli, apa aja pokoknya. Ya, bahwa itu sifat al-amin, sifat amanah. Jadi orang-orang besar di situ banyak nanti cerita-cerita orang-orang besar itu bukan karena dari pakaiannya atau keramat yang harus dilihat. Nah, itu banyakkan cerita-cerita itu. Akhirnya timbullah ya, pelajaran buat kita, introspeksi buat kita, jangan sembarangan juga. Itu hal-hal yang sebenarnya buat orang khusus, buat kita ajarin bagaimana mereka tuh dapat begitu pangkat dari Allah karena sebab ada suatu pekerjaan yang mungkin orang anggap kecil di zaman sekarang. Ya, banyak ceritanya. Ada orang ahli surga itu perempuan, kenapa? Selalu bersihin pekarangan masjid. Ya, kita kan cuek. Ya, kadang-kadang udah jadi merebut digaji cuek juga. Ya, hasil. Makanya jaga itu hal-hal demikian. Makanya selalu dihukum fikih, ya, memakai barang orang tanpa izin itu hukumnya haram, walaupun ibadah itu sah. Ya. Kalau yang tidak sah tentunya adalah tidak tarafan dan sholat, apabila dia menyalahi dari aturan-aturan sholat. Itu udah jelas, walaupun berjamaah nggak ada kiblat, aturan rukuk dulu, dia sujud dulu, pokoknya menyalahi dari aturan-aturan sholat. Ya. Nah ini ada lagi, ya, biar persingkat aja. Ada gambaran yang sah di dalam mengikuti seorang imam, yaitu qudwatur rajul birrajul, yaitu mengikuti seorang laki-laki dengan orang laki-laki. Ya, artinya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Qudwatum ra'atin birrajulin, ikutnya perempuan kepada laki-laki, makmumnya perempuan, imamnya sah gak? Sah. Ini yang sah ya. Kemudian qudwatul khunsa birrajul, ikutnya atau makmumnya seorang khunsa birrajul dengan laki-laki. Ini ada bicara khunsa waktu itu pernah ya.
langsung di Bennett sama apa TikTok ya, yang bikin pembodohan ramai trending, emang sengaja begitu ya, karena kita kan ini otak 78, haki 78 ya, yang jadi pencerahan, yang jadi pendidikan, yang edukatif. Kunsa tuh udah tahu barangnya laki, paham nggak? Barangnya ada dua, barang laki, barang perempuan ya, barang laki, barang perempuan. Nanti sifatnya kemana dia? Apalagi sekarang ada operasi, silakan. Tapi kalau ganti barang, itu nggak bahasa ganti barang, itu nggak boleh. Kalau dia laki ganti barang perempuan, tetap laki. Kalau perempuan ganti barang, tetap perempuan. Ganti barang jadi laki-laki, misalnya gitu, cari timun, cari apa gitu, diganti gitu. Tetap dia perempuan. Paham ya? Nah, yang khunsa itu yang punya dua barang. Punya dua barang itu namanya khunsa. Nanti lihat, kalau dulu belum ada operasi, nggak jadi masalah. Kalau memang dia kelaki-lakian, maka dikalah dengan perempuan. Kalau dia memang, nah itu yang dilihat. Kalau sekarang emang diperbuat, atau penyakit, atau tadi Anda bilang dari tayangan tontonan apapun, sesuatu yang merusak itu bisa dari tontonan yang Anda bilang akhlak sayul akhlak ya, tuh di keburukan akhlak itu dia sifatnya menular. Penyakit apapun yang menular nggak bakal menular buat kita kalau kita cuma nonton. Ada di belahan dunia lain, menular banget. Itu langsung lihat dekat aja jarak 100 meter langsung kena. Tapi kalau nonton di TV, nggak ada orang kabel, jadi tayangan nggak bakal. Tapi kalau akhlak akan menular. Maka kita sering-sering lihat dia hal yang baik, ngobrol sama orang baik karena nular nanti. Sifat kita, perbuatan kita. Tapi kalau inti ngumpul sama orang nggak baik, dari lihatnya aja apalagi ngumpul, nular udah, hati-hati. Udah banyak sekarang, kita lihat penceramah, ya, benar kan? Serem. Ya, laknat Allah. Kita nggak melaknat orang, enggak, kita nggak melaknat orang, tapi emang udah ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ya. Nah, kalau khunsa nggak ketahuan kan dia, laki atau perempuan, makanya dia sah harus berimam kepada laki-laki. Berbuatul imratin di khunsa, bermakmumnya seorang perempuan kepada khunsa boleh. Ya, nanti kita akan lihat di sini. Kenapa? Karena kalau perempuan bermakmum pada khunsa, misalnya khunsa ini ternyata perempuan, sah. Emang perempuan ya perempuan. Tapi kalau khunsa ini laki, emang sah. Tapi kalau khunsa harus dengan laki-laki, nggak boleh dia ke perempuan. Nah ini kan banyak. Bahkan bisa masuk dia untuk umroh. Yang di Indonesia tuh ada umroh. Itu ini nggak salah ini sana, yang travelnya ini. Ini gimana ini? Laki-laki, perempuan, nggak pakai pakaian perempuan, bisa umroh di sana pakai pakaian perempuan, ngumpul sama perempuan, gimana ini? Itu yang serem. Ya. Makanya kalau dia seorang khunsa nggak boleh dia bermakmum kepada perempuan. Kalau dia khunsa tuh, ini kan bukan khunsa, ganti barang, atau nggak ganti barang. Ya, nggak mungkin ya, jarang ya mau diganti barang, tetap barangnya tetap ada, tapi jadi perempuan. Dia bermakmum sama perempuan nggak sah, karena hakikatnya laki-laki. Oh lihat tuh, mana sholat? Berbuatu imratin bi imratin. Yang kelima adalah mengikutnya perempuan dengan perempuan. Mudah. Ya, as-surah allati la tasihu fihal qudwah arba'ah. Gambaran yang tidak sah padanya ngikut jadi makmum. Ada 4. Berbuatu rojul bi imra'atin, yaitu mengikutnya laki-laki dengan perempuan. Nggak boleh. Ya, Chandra nggak boleh jadi makmum. Wah, itu perempuan ini kan solehah, makhluknya masya Allah. Itu ada laki-laki tuh, temen gue tuh si Udin
bacaannya kagak benar, dengan ikut perempuan itu ustazah nggak bisa, biar ustazah ahli Quran nggak bisa, ya karena laki-laki di atas perempuan nggak boleh kan, nggak ya, walaupun bini itu ustazah juga yang mau ikut jangan, ya misal nah, sebab kejadian udah ada kejadian kan, ya aliran ada tuh yang perempuan yang sholat belakang jamaah laki-laki. Nah, iya banyak kan, Indonesia paling hebat emang. Nabi udah berapa biji yang timbul? Hah? Ini di Depok kan? Depok sih mah hebat udah. Ya, awal roket di Depok. Lebih hebat kan? Belum lagi ketemu tanah yang mengandung magnet, jadi paling bermagnet, gampang petir. Depok. Depok. Ya di Pondok Petir. Benar nggak? Ya, Pondok Petir sampai sini kan ngandung itu. Tapi paling luar biasa. Gudwatul rajul bil khunsa, mengikuti laki-laki kepada khunsa. Nah, ini nggak boleh. Ya, lihtimali kaunil imam imra'atan, bisa jadi menanggung si imam ini yang khunsa ternyata perempuan. Ya. Yang di barang dua loh. Kenapa? Karena dia barang dua ini, tapi dianya lebih ke genetiknya ya, ibaratnya ya, genetiknya ini lebih ke perempuan. Dia hasratnya kepada laki-laki, benar-benar perempuan, cuma barangnya dua. Nah, tinggal lihat. Biasanya umumnya kalau dia lebih perempuan barangnya rada-rada kecil. Ya, nggak bukan ini gitu. Udah dikasih tahu dari situ ininya, flamboyannya apa, kemudian disenang ini. Oh, nggak jadi masalah, jangan dikatain ini, enggak. Dia ke situ, cuma memang dia manusia. Kan mamat jari ada yang nggak 5, ada berapa ya? Ada 6, ada nggak? Ada nggak tangan, iya tangan. Ada orang bahkan yang dempet dan sebagainya, ya itu jangan kita hina, kita jangan ini, bukan. Ya, nah dalam arti begitu juga. Karena kalau dulu kan nggak ada operasi, kalau sekarang ada operasi. Dulu nggak ada operasi, ya udah. Kalau misalnya tidak, tapi sih memang jarang sampai timbul dewasa, nggak ada. Ya biasanya timbul dewasa. Ini kata dewasa, inti nikah. Aku misalnya gitu, ya misal. Oh, ini dua. Kalau di perempuan ya nggak apa-apa dong. Yang itu salam pas aja. Bisa. Ternyata kalau kita minum dua, dia lebih laki loh. Cerai jangan. Paham nggak? Laki dibanting mulu dia. Ya gitu. Kemudian 3, gudwatul khunsa bin mar'atin, mengikutnya khunsa kepada perempuan. Nggak bisa lihtimali kaunil makmum rajulan, nanti tanggungannya ternyata adalah si makmum ini laki-laki yang khunsa ini. Paham nggak di sini nih ya? Paham ya? Kemudian gudwatul khunsa bil khunsa, nggak sah juga khunsa bil khunsa. Kalau sekarang kan bukan khunsa ya, bukan ya, ngerubah dirinya ciptaan Allah. Kalau ini khunsa nggak bisa. Kenapa? Bisa jadi nanti ihtimali an yakunal imam imra'atan wal makmum. Nah, takutnya si imam ini perempuan, yang khunsa makmumnya laki-laki, sah. Bayangin ya. Takutnya yakunal imam imra'atan wal makmum rajulan. Takutnya si imam ternyata genetiknya perempuan, yang makmumnya genetiknya laki ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraki ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraki ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraki. Allahumma sholli wa sallim. Ya, masih mengenai madzhab bola iblis. Apa kata iblis? Ya, bocoran nih. Bagaimana iblis laknatullah alaih, dia jujur membuka semua tipu daya dia kepada Nabi Muhammad SAW.
minggu yang kemarin sudah dijelaskan bagaimana iblis tidak takut sama siapapun, mau orang alim, mau bodoh, alim, jago Quran, bisa baca Quran, yang buta huruf, nggak ada yang ditakutin. Hamba Allah yang rajin ibadah, zuhud, atau yang tukang maksiat, rajin, nggak takut. Cuma takut kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mana hamba Allah yang ikhlas? Itu kata iblis yang nggak suka dengan harta, tidak mencintai daripada harta, uang, tidak mencintai daripada puji-pujian, kedudukan. Ya, mereka hanya ikhlas kepada Allah. Nah itu Anda tinggalin dah, nggak bakal menang. Ingat tuh, orang nggak cinta harta nggak mesti dia orang miskin. Bisa nggak orang kaya? Oh, hartanya nggak masuk ke dalam hati. Ya. Baik. Kemudian kata iblis, orang annahu balmal bin akbaril kabair, orang yang cinta harta termasuk dari golongan dosa-dosa besar. Ya Muhammad amma alimta annahu bariyasa bin akbaril kabair. Ya Muhammad, tidakkah kau tahu bahwa mencintai daripada puja-puji, kedudukan itu termasuk daripada golongan dosa-dosa besar. Wa inna takabbur min akbaril kabair, dan sesungguhnya takabur itu termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Ya Muhammad amma alimta inna li sab'ina alfa walad wa likulli waladin minhum sab'una alaf syaitan. Ya Muhammad, tidakkah kau tahu sesungguhnya aku mempunyai 7.000 anak, dan setiap anak dari mereka sebanyak 70.000 syaitan. Syaitan ini ya ada dua, saya tinul ins wa saya tinul jin, yang Allah uraikan tuh. Syaitan ini kan penggoda yang bikin kita was-was. Ada bangsa jin dan bangsa manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minar jinnati, yang mewaswaskan kita punya hati, punya diri dari bilangan jin wan nas, jin dan manusia. Jadi yang bikin was-was, yang merasukin kita bukan hanya bisikan-bisikan jin aja, bisikan setan dari golongan setan bangsa jin, tapi juga setan bangsa manusia. Sering nggak ini? Apalagi perempuan. An-nisa haba ilu syaitan. Setan itu jerat daya upayanya kali tali temalinya syaitan. Faminhum, dari mereka, kata iblis nih, qad wakaltuhu bil obat, wa minhum man qad wakaltuhu bil zuhad, fayadkhuluna alaihim fayukhrijunahu min halin ila halin, wa min babin ila babin, hatta yasubbuhum bisababin minal asbab. Dari mereka, ini maksudnya anak-anak ini, yang dia punya anak 70.000, dan setiap anak dari mereka 70 syaitan, 70.000 syaitan. Dari mereka ini tentara-tentara aku, anak-anak aku, cucu-cucu aku, kata si iblis. Ya, aku wakilkan kepada mereka, aku wakilkan dia kepada hamba-hamba Allah, ahli-ahli ibadah. Dari mereka aku wakilkan kepada orang-orang yang ahli zuhud, ya, orang yang zuhud mengatasi dunia. Ya. Dan mereka masuk nih, tentara-tentara syaitan itu, anak-anak syaitan ini masuk kepada mereka dan keluar kepada mereka dari hal kepada hal yang lain, dari keadaan satu kepada keadaan yang lain, dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Ya. Dan ini dipahami nih, ya, dari keadaan ini kepada keadaan itu, dari pintu ini ke pintu itu. Ya kan orang-orang ahli ibadah nih begini, dia masuk ke sini, entar orang keluarin dari segi ini. Ya, intinya ahli wirid, masya Allah. Inti nggak dikeluarin dari wirid itu tetap wirid, tapi yang dikeluarkan dari mana? Mulut inti kasar sama orang, mata inti jarang sama orang. Pokoknya dia nyari hasad sama orang. Tahu sendiri hasad makan amal kebaikan, sebagaimana kayu makan api, kayu bakar memakan kayu bakar. Caranya begitu aja, gibah. Si jago banget, pas ngumpul sama temannya gibah aja. Dikeluarkan dari pintu satu ke pintu yang lain. Enggak ditinggalin, udah nggak wirid lagi, enggak.
itu semakin mantap dalam wirid dan sebagainya. Misal gitu ya. Nah, nanti di sini dicontohin nih. Fa akhadha minhumul ikhlas tuh. Ya. Kemudian dia, ini setan, mengambil dari mereka orang-orang yang ahli ibadah, yang zuhud, ini ahli ibadah yang udah masya Allah, keikhlasan. Wahum ya'buduna Allah Ta'ala bil ghairi ikhlas. Dan akhirnya mereka menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah tanpa ada keikhlasan. Wama yashkurun, dan mereka tidak merasakannya kalau keikhlasan yang sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma alimta ya Muhammad, tidak kau tahu ya Muhammad, dicontohin nih, anna Barsiso ar-Rahib, bahwasan si Barsiso ar-Rahib, ini ada seorang nama pendeta namanya Barsiso. Ada pernah terangin dulu, panjang lebar cerita, ntar ada sedikit karena anehnya biar singkat. Akhlasulillahi sab'ina sana. Dia, ya ini masih cerita iblis dulu nih ngomong nih. Dia singkat aja ceritanya, ntar ada di Quran. Ya, dan ceritanya juga dari Nabi Muhammad SAW. Ini iblis yang ngomong bahwasannya si Barsiso pendeta ini ya ternyata dulu kan agamanya bukan Islam, tapi dia beriman kepada Allah. Ya ulama dah kita bilang, kalau pendeta nanti bingung lagi. Nanti kita menjelekan agama orang, bukan. Seorang ulama pada zamannya, di zaman Nabi Allah Isa, di zaman Bani Israel, kayak gitu aja dah. Akhlasa lillahi sab'ina sana. Dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Beribadah ikhlas karena Allah selama 7 hatta kana yu'afi bidakwatihi, sehingga dia bisa mengobati, menyembuhkan dengan doanya. Kullaman kana sadiman, setiap orang yang punya penyakit, apa aneh penyakit aneh dia dipegang baik. Dengan doanya baik. Ya. Falam atruhu, nanti ada baru cerita. Falam atruhu hatta zana, sehingga aku enggak biarkan dia, iblis ini. Sehingga aku tidak biarkan dia sehingga dia berzina. Wa qatala, dan dia membunuh. Wa kafara, dan akhirnya kafir. Wa huwa alladzi dzakarallahu ta'ala fi kitabil aziz, yang mana Allah telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an, biqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kama salis syaitan idh qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Di surah Al-Hasyr ayat 16 disebut dalam Al-Quran. Emang enggak iblis? Iya, lu baca-baca ini enggak takut ya baca Quran. Paham ya? Dia takut kepada orang yang ikhlas karena Allah. Ya, kan yang di jalan kusuk. Allah la ilaha illallah. Tetap merasa berusuk. Enggak ikhlas. Ya. Dibaca tuh ayat Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna bebas segala insan ketika kita berkata seorang manusia yang mana ini tadi. Kita dibilang ta'ala kama salis syaitan. Perumpamaan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia, syaitan mengatakan manusia, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, maka setelah dia kafir, qala inni bari'un minka, sesungguhnya aku berlepas darimu, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, ya, pemelihara alam semesta, Tuhan semesta alam. Jadi orang disuruh kufur, setelah kafir langsung setan bilang, gue berlepas dari lu, gue aja takut sama Allah. Dia cuma melepasin orang dari ini. Buat jadi pengikut, ya udah emang bakal masuk neraka jahanam, akhirnya mati dalam kekafiran. Baik, ya di sini nih dalam tafsir yang lain, ya memang ada. Anda sengaja begini, jangan tadi katanya kita dapat halu, ya dikata halu. Ini bukan cerita halu, ini cerita ada dalam Al-Quran yang tadi disebut oleh iblis. Ya, dalam surah Al-Hasyr ayat 6, kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Idh qala lil insan, ketika dia si setan ini, si iblis ini berkata kepada manusia, al-muradu bihi barsison al-abid,
Yang dimaksud di sini manusia ini barsison al-abid, disebut dalam kitab tafsir Jalalain juz 4 di Hasyiah Sawinya. Hasyiah Sawi ini tafsirnya lagi dari Jalalain. Jalalain ini tafsir dari Al-Qur'an, ya. Yang kemudian ada hasyiahnya, artinya yang menafsirkan lagi dari tafsir Jalalain. Ya. Ya di sini disingkat aja. Nah, di kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab tasawuf, nah itu disebutkan. Ya, Barsiso ini yang tadi dibilang ibadahnya bersama berapa tahun? 70 tahun. Ya. Beliau ini tadi beliau nih. Ya. Barsiso ini yang ibadahnya disebut tadi oleh iblis selama 70 tahun. Barsiso punya pengikut, punya murid sebanyak 60.000. Kami nggak ada sebanyak 60.000. Itu banyak banget, 60.000 satu stadion ya. Stadion mana itu? Pakansari kan? Pakansari ada 60.000. 60.000. Dan semuanya murid-murid yang 60.000 bisa terbang. Barsiso. Gue punya murid balik 10 orang. bisa terbang, nggak bisa terbang, bisa ngutang. Bisa ngilang. Wah, kalah Barsiso sama itu. Waduh, nggak bisa terbang lagi, bisa hilang berarti hilang. Ya, kalau dibilang Habib lebih hebat dari Barsiso. Barsiso muridnya bisa terbang. Ya, Profesor muridnya bisa hilang. Rekam ngasih. Hilang. Entah dengan persoalan apa. Ya, bisa terbang. Di mana Barsiso? Yang tadi disebut ambisi iblis, dia pegang orang aja ngobatin apapun penyakit. Nah ini malaikat pada banggain ini makhluk langit. Bagaimana hebatnya Barsiso. Tapi kata Allah Ta'ala, kenapa tuh banggain? Dalam ilmu Allah Ta'ala pada akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Itu yang ulama takutin selama baca ya Allah biha. Kita gimana? Tenang-tenang aja ya. Matinya kita kayaknya udah yakin aja. Allah, ya. Makanya jaga terus keimanan. Tapi zaman sekarang itu dia, inti yakin dengan agama inti, alhamdulillah. Dengan keyakinan inti, pakai sarung, kopiah, baca bisa bicaranya masalah agama. Tapi dari tangan inti ngetik yang membuat fitnah. Inti ngetik yang membuat rusuh. Inti ngetik yang buat inti menjadi kafir di sisi Allah Ta'ala. Orang ngeluarin hadis ulama dongeng. Ada hadis tuh misalnya, kafir itu. Ayat Quran dan sebagainya, sejarah nyata. Hati-hati nih lisan sekarang kita lihat ini. Allah ya orang gampang amat keluar dari agama. Ya, paham ya? Hati-hati. Oh serem. Kalau inti belajar terus yang mengeluarkan orang dari tauhid kepada Allah Ta'ala, inti lihat dari komen-komen bazar. Ya, kalau bahasa sih ketahuan, nggak tahuan agamanya apa, yang penting duit. Bayaran duitnya juga ketahuan mudah. Ya, dari judul paling, ya kan? Makanya rada sepi. Orang lagi tawakin. Paham ya? Tapi kalau orang-orang seperti itu yang di majlis taklim, makanya udah itu mau lihat, jangan komen apa-apa. Nggak bagus lewatin aja. Ya, karena setan akan mengeluarkan inti dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Artinya terus-terusan dicari jalan, cari celah. Entah dari mata inti, dari telinga inti, dari tangan inti, dari kaki inti, yang bisa mengeluarkan dari agama inti. Kalau sekedar salah sih masih mending inti dicuci masuk surga. Nah kalau ini mutlak udah, inti sih nganggap inti beragama. Kalau inti nganggap nggak beragama, astagfirullah kafir. Masih ada kesadaran untuk balik. Tahu dirinya salah. Kalau ini merasa dirinya bahkan berbangga dia paling benar. Itu beragama benar, kita harus dengan Islam. Tapi jangan kemudian pandang kita menganggap yang benar, yang lain salah. Atau ketika udah benar, orang di luar pandang kita lihat pelacur, wah udah ahli neraka. Kata setan, entar lu mau jadi neraka. Apa enggak? Lihat orang ahli maksiat udah kita paling benar, ahli neraka. Ya, jangan. Ya, apalagi belum minan nas. Ya, hianat, perbuatan yang
Alhamdulillah. Ini enggak bersiswa. Dicari cara nih, gimana nih orang nih ahli ibadah luar biasa. Ya banyak versinya memang, banyak versi cerita. Tapi judulnya dikatakan di sini, baik yang iblis bilang dia berzina, kemudian membunuh, kemudian dia diseksa tuh, ya artinya diseksa hampir mati, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Itu aja ringkasnya. Makanya versi ceritanya ini banyak. Tergantung inti dapatnya dari mana. Kalau ada perbedaan, udah jangan merasa paling benar. Intinya sama. Sudah, ini kan kadang-kadang begitu. Oh, salah. Padahal intinya sama. Ya, ini yang ada dapat. Ya, ada pernah juga baca kitab. Ada seorang raja. Ya, karena tadi yang hakikatnya Allah Taala kata kafir. Nah, itu setan udah jalannya akan begitu. Ya, makanya selalu baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Ya. Nah, pada saat iblis ini mulai menggoda, maka anak sang raja dibikin sakit. Sakitnya gila. Ya, kemudian ya, iblis ini menyaruh, dia bisa berubah kan. Iblis ini bisa berubah kan untuk ya sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW diikut di Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah ini kayak lembaga MPR darat nih. Orang-orang sepuh, orang-orang di Padang suka ngumpul di Darun Nadwah. Rencanakan apa? Bukan dari zaman Nabi, dari kakek-kakek begitu ngumpul di situ. Nah, sampai di zaman Nabi juga pembesar Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan sebagainya. Nah, waktu perencanaan untuk membunuh Nabi dia ada di situ tuh. Ya, nah, ada bilang kita buang aja Muhammad begini, karena ini kita ini dan sebagainya. Iblis yang kasih jalan di situ, bunuhin aja. Oh, kalau bunuh bahaya, ntar Bani Hasyim bakal menuntut. Karena kuatnya kesukuan, ntar akan menuntut. Caranya gampang, setiap daripada Gobilah, daripada Bani, kumpulin tiap satu pemuda. Nanti pemuda itu, nanti dia akan dengan Abu Jahal. Nah, jadi itu anak-anak muda tuh setiap Gobilah ada tuh mewakili. Kalau kita bilang misalnya dari suku Sunda, suku Ambon, Jawa, Betawi, misalnya itu, ya. Sebab kalau misalnya ini suku Jawa itu, bentar orang Jawa berontak ibaratnya gitu dah, itu bahasanya ente nggak paham. Nah, makanya dicari semua suku. Kayak ibaratnya kalau ente ini berantem sama Jawa berdua doang, kena tuntutan kan. Tapi kalau berkeroyokan masa, paham nggak? Nah itu cara iblis begitu caranya. Paham nggak? Biar nggak kena tuntutan. Nah, baik. Itu iblis begitu. Jadi dia nyaru ikut di situ. Nah iblis ya, tapi seperti orang tua yang bijak datang ke raja. Ada dia yang bikin tuh anak raja sakit, itu anak perawannya sakit gila. Wah ini sakit gila, masih saya bisa sembuhin. Gitu, masih sembuhin, datang aja di sana. Ada di tengah hutan tinggalnya. Kayak zuhud, orang zuhud nggak dapat namanya dunia. Jadi tinggalin gunung ibaratnya kan. Ya, bahasanya di kampung. Bawa aja. Datang ke sana, tuh anak didoain sembuh. Pulang, dikerjain lagi sama setan. Datang lagi nih iblis nih. Oh sembuh, iya tapi begini lagi juga. Oh di situ langsung pulang mesti dimukimin. Suruh tinggal, kalau tinggal nanti sembuh. Terus setan mainnya triknya pelan-pelan, nggak langsung. Makanya perkosa, nggak begitu setan main aus. Kalau yang begitu yang geblek-geblek, yang gampang. Kalau intinya orang gampangan setan tuh the point aja. Tapi kalau ini ada susah nih, bahkan dibikin trik yang keren. Paham nggak? Hati-hati. Nah, dibikin lagi sakit. Sehingga pas sakit datangin raja, ya minta disembuhin. Minta untuk ditinggal di sini ini putrinya. Ya, kenapa? Karena kalau pulang gila lagi katanya. Aduh udah baik, enggak taruh dulu di sini. Ntar pulang gila lagi. Tuh, kan jadi ada alasan kan buat sang raja. Ini Basisu nggak mau, nggak pernah ketemu perempuan. Enggak, wajib lah ini. Orang zuhud, orang baru, raja, tangkap lu ntar. Udah taruh sini, ntar pulang gila lagi. Capek gue udah dari kerajaan datang ke kampung mana blok mulu lagi ditambah itu aja. Ya mau nggak mau nurut, kasih tempat tuh, ya, berjauhan tempat-tempat spasies beribadah. Nah,
Udah kan? Pulang raja, nah tinggal antara laki-laki dan perempuan, beda tempatnya. Baru di situ main. Ya, biar kelihatan baik itu kasih makanan. Jadi bersiswa setiap main makanan, ya itu ditaruh di ini diketok tinggal. Tuh, kalau ini kan kagak. Ngobrol lah pikir. Gitu tuh awal mulanya begitu. Orang jadi selingkuh kan begitu. Orang selingkuhan sama tetangganya, selingkuhan sama kantor, selingkuhan sama lain, gara-gara chatting pelan-pelan curhat. Gak langsung temu, terjadi itu pemerkosaan namanya. Paham nih? Itu biar tahu, ya, jangan sampai terlibat di situ, namanya bilang mendalik. Ya. Nah, kemudian mulai bersiswa, jangan dianggap sombong, jadi anterin itu. Ya nggak pakai ketok lagi, kan? Langsung. Mulai perempuan cakep banget yang besar orang liatin, mulai diwaswasin habis ya ngobrol ya sudah syahwat datang dikerjain setan terjadilah yang tadi diinginkan. Nah ketika udah berbuat begitu, nah setan nggak main lagi di situ, dibisikin lagi tuh, diwaswasin. Ntar kalau ini hamil, wah aib buat lu seorang. Paham nggak? Udah mulai itu tuh pangkat kedudukannya mulai. Nah, coba kalau dia udah deh, biarin dah, gak rusak nama gue dah. Yang penting gue tobat, gue lapor aja di gentleman Pak Raja, saya ini hilaf. Hilaf udah minta maaf, saya kawinin tanggung jawab. Selesai gak? Selesai. Tapi itu tadi karena hukum, sama kedudukan, kata dunia gue nih. Paham gak nih? Ya itu kan masuk ke setan dari pintu ke pintu begitu. Was-wasin tuh tentang entar lu begini, entar lu bakal begini. Salah satunya bunuh. Nggak ada saksi. Nanti kalau raja tanya bilang aja sakit, selesai kuburin. Oh, siapa nggak percaya sama lu? Orang satu kota semuanya tahu lu siapa? Benar. Ini selesai begitu karena takut ini perempuan hamil dan suaminya dibunuh. Pas dibunuh dikuburin. Habis sudah. Ya. Satu raja datang, ya anak buahnya utusannya untuk lihat ngecek yang anaknya lagi mukil begitu, ternyata meninggal. Rasulullah kasih tahu kalau dia sembuh kemudian sakit. Ada versi yang lain yang tadi, ya artinya versinya ini ceritanya Rasulullah disuruh pulang, gitu, disuruh versi Rasulullah bilang pulang. Kalau yang cerita itu katanya meninggal, kemudian dikuburin dulu. Kalau ini bilangnya, udah sembuh dia pulang sendiri, gitu. Ya, ketahuan kemana ceritanya? Mungkin curi orang dan sebagainya, gitu. Karena ambil yang ini aja, lebih mudah. Meninggal, jadi jelas. Udah, dia percaya seorang ulama, seorang rohib, ya udah, pulang sudah. Ya udah selesai permasalahan kan. Tapi setan kan yang main sih. Nah, setan masuk ke istana. Yang si iblis ini nyupai orang tua lagi yang bijak, bilang, abang, anak putrimu mana yang di ini basi setiap orang open, ya kan gitu tuh orang-orang ngomong dia terusnya gitu ya, ntar musuh-musuhnya kan jadi domba, ya hati-hati, ya udah begitu udah makanan gua dah, ya makanya bukan suuzon kita jadi jaga-jaga sama orang begitu, ya hati-hati itu begitu, mana anak perempuan yang kamu utama ini, ya biar ini kan gimana kata sakit itu digoreng gitu bohong tuh di tempat itu yang nyaksiin kan kemarin tuh iblis bilang bisa masuk jalan di darah kita ini kan lihat kita tapi mereka nggak lihat aku kan itu ngomongannya ingat nggak yang video sebelumnya ya kau sungguh bahagia ya Muhammad jangan kau tahu umatmu nggak pernah lihat aku bisa lihat yang tidak penampakan itu bayangan dong bukan aslinya. Maka dicelupain si fulan lo katanya gentayangan, nggak ada orang gentayangan. Seburuk-buruknya dia mati tetap dikembali kepada Allah dan kembalikan lagi ke kuburannya, terima tunggu seksaan atau pahala dari Allah. Itu nggak suuzon sama orang, pahala atau tidak, mati nggak wajar ya sesuai apa yang dia berbuat, selesai. Kalau bisa gentayangan enak kan saya bisa dong mati bunuh diri kan, kalau bunuh diri kan seksaan Allah. Paham nih? Kemudian dia bisa gentayangan, nggak enak.
Enak jangan pulang-pulang, jangan kuburan malaikat lagi nungguin ini nggak balik-balik, tapi masih lagi pegang melati nih malaikat. Paham nggak? Itu syaitan menyerupai agar kalian lebih takut kepada gitu-gituan daripada Allah yang memegang roh kalian, menghidupkan dan mematikan kalian. Paham ya? Kalau ada itu bukan dia gitu, itu syaitan. Paham ya? Yang babi ngepet apa itu setan semua kagak ada ya, babi jadi ngepet ya. Tapi gue lihat babi itu setan semuanya. Ya, agar kalian ibadahnya aman setan bukan kepada Allah. Kalau ngomong Allah Ta'ala kerja keras. Rasulullah aja nimba cari makan, gembalakan kambing dibayar. Begitu mau kaya, mau sukses kerja keras. Gantungkan semuanya tatapan itu sama Allah Ta'ala. Itu dikasih tenaga, dikasih otak, jalanin pemberian Allah. Jangan nunggu kaya main judi, atau nunggu kaya main ramalan, nunggu kaya mancing, kali lagi keluar emas nggak bisa. Kerja keras, terserah ke masing-masing kemampuannya. Mau jadi tukang rujak, mau tukang sembako, mau narik ojek masih disuruh orang ya. Yang usaha sendiri. Kalau masih kerja sama orang ya sudah rada-rada susah juga. Ya, kecuali dikasih kepercayaan, kemudian ini udah deh, lu kawin mantu gua. Jadi mantu. Jadi usaha Rustam. Ya, atau yang punya bosnya janda. Atau bisa jadi nanti dapat durian runtuh, ya pulang dibagi ke bini. Kata bini, nggak apa deh. Bini cerdas namanya. Lu dapat bos lu, itu jadi berdua bisa kerja. Ya, tetap kerja gini, gue jadi manajer gitu. Itu namanya hebat. Yang punya bos, yang jadi punya perusahaan bini kedua, yang jadi manajer bini lu masih kerja juga. Ini namanya apa lo? Ya. Nah udah, terus bohong, coba lu ke situ. Masih ingatkan lanjutannya, ya. Di situ lo gali, pasti ada magnet. Saya omongan saya, ini orang media. Ya sudah. Kemudian sang raja datang kok pengawal, ya. Yang ditunjukin tuh dengan ciri-cirinya dibuka, digali, benar ada saksi. Gober di situ. Berarti basis ya. Udah kena haknya, kena kisos. Kemudian udah digantung di tiang gantungan ibaratnya, ya disalib dikatanya di itu. Itu udah nggak berdaya tuh, tinggal nunggu kematiannya. Orang ketika takut sama kematian, padahal kematian akan datang, tapi ditakut dengan kematian bukan persiapkan tobat kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan dosa-dosa, selesai kan? Tapi karena tadi masih cinta dunia, masih ngarepin hidup untuk ya, dengan sesuai niat masing-masing, kita nggak pernah bisa tahu apa hati mereka. Saya tanyakan, lu mau hidup, lu mau ini, ya aku bisa bantu lu biar lepas dari semua ini persoalan. Tapi syaratnya engkau harus taat kepada aku. Kamu harus taat kepada aku. Kata basisnya udah, bagaimana saya bisa taat kepada kamu? Paham gak tuh? Untuk menyembah gitu, untuk taat dengan janji akan dibebaskan, dilepaskan, persoalan ini kelar semuanya. Bagaimana caranya? Ya nggak usah pakai macam-macam ya, dalam begitu cukup dengan isyaratan mata, dengan kedipan berarti taat sama saya. Ya, pas dikedipin mata dengan taatnya, pas dicabut nyawanya. Alhamdulillah min. Itulah yang ceritakan kisah siswa. Luar biasa satu orang dengan ibadah yang 70 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala sehingga bisa nyembuhin orang. Itu kan keramat itu. Muridnya 60.000 bisa terbang, bukan nggak keramat itu. Ya, mudah setan. Ya, itu makanya hati-hati ya, fitnah perempuan. Ya, kalau yang ingin disuka, jangan macam-macam. Kalau ini udah selesai. Kalau guru bilang mendingan ditabok bini, diunyeng-unyeng bini daripada diunyeng-unyeng malaikat dikubur, daripada selingkuh kayaknya indah. Ya, dengan diunyeng-unyeng bini daripada diunyeng-unyeng malaikat. Kalau memang itu berbuat hal yang jadi tidak baik, mendingan udah nikah. Tapi kalau inti nggak mau begitu, alhamdulillah cuma satu, ya alhamdulillah. Kalau mau nakal juga, gitu, jangan pakai anak orang
dizinahin, kawinin. Paham ya? Gitu. Kalau enggak ya udah jangan, ibaratnya kepengen mau kawin lagi tapi takut sama bini, akhirnya cuma selingkuh. Yang penting bini nggak tahu, dan bini sekarang lagi dia tahu nih lakinya ngomongnya, biarin, yang penting jangan dikawinin. Nah, kan gila. Nah, itu bahayanya ya. Apa lagi dibatasin kalau selingkuh dibatasin, bilang orang yang selingkuh kan ada nih. Ya begitu, itu jangan tahu, kasih tahu anak kita ya. Hanya ada buka platform begini untuk guru-guru yang lain, tidak lain ya, untuk bisa apa namanya, melawan hal-hal yang apa sih namanya itu, channel-channel atau apa yang tidak baik. Kalau semuanya itu baik atau nggak ada yang mau pakai gini-gini ya. Ya, paling kagak kita juga jangan udah nggak usah, gunakan. Tapi untuk dakwah, niatin itu begitu. Apa yang dijalanin itu meninggal itu jadi pahala buat kita. Yang mengimbangi dia bahasanya, menangis sih kagak ngimbangin dari apa media-media atau video-video yang tidak manfaat, apalagi merusak. Jadi tujuan itu di situ untuk mengimbangi kalau tidak. Ya, jangan sampai orang tonton nggak baik. Tapi kalau memang keadaannya nggak trending, nggak jadi ngetop, itu bukan urusan kita. Yang penting kita ikhlas karena Allah Taala. Itu tergantung lagi dari manusia. Kalau manusia IQ-nya memang demen yang rusuh, demen yang begitu-begitu dan ya begitulah keadaannya. Bukan salah yang ini, yang salahnya gitu, memang nyari begini. Kalau demen yang jadi pembodohan, menjadi ini, ya begitulah masyarakat. Ya, nah, kalau masyarakat demen yang ilmu, yang jadi apa? Yang jadi ilmu, yang jadi edukatif, yang jadi mencerdaskan, ya pasti trending yang demikian. Tapi kalau emang penduduknya itu manusia nonton yang tidak demikian, ya beda. Makanya platform pun beda, ya ininya kecerdasannya, ya, kecerdasan beda. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya dapat manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai mana tadi? Sampai baru nanti. Amma alimta ya Muhammad innal kadhib minni wa ana awwalu man kadzab wa man kadzaba wa wasadiqi. Nanti kelanjutannya insyaallah ya. Hai Muhammad, sesungguhnya amma alimta ya Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Dia ngomong Muhammad aja nih ya, namanya iblis. Tidakkah kau tahu ya Muhammad, sesungguhnya bohong itu dari aku, dan saya adalah orang yang pertama kali berbohong. Dan sesungguhnya bohong itu sodiki, adalah teman karibku. Ya, makanya orang kalau sudah kali berbohong, terus berbohong. Tapi sayang, Anda adalah orang yang suka dibohongi dan mau lagi dibohongi. Paham ya? Nah, makanya cari pemimpin, siapapun pemimpin, dari guru inti kah, kalau istri punya suami, atau inti punya bos, ataupun siapapun, apalagi kalau dia udah ngatur orang banyak, cari yang tidak pernah berbohong, tidak berdusta. Enggak, apalagi namanya ngangan-ngangan, itu kan namanya bohong. Nanti bakal begini ya, nanti bakal begini ya, perjalanan yang rusak saya akan ini, nggak jalanin, itu bohong. Jangan pernah pilih lagi siapapun. Sekali boleh kita dibohongi, namanya kita orang husnuzon. Kan 2 kali, 3 kali, 4 kali masih dibohongin, loh ini goblok. Paham ya? Siapapun. Karena ini setan bilang, iblis ya, aku ini adalah yang pertama berbohong. Bagaimana ceritanya dia? Nanti insya Allah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa bizidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اعترفنا وأننا أشركنا عيننا ضيرتنا فتب علينا توبة تيسر كل حوبة واصبر لنا